Hei, selamat malam. Gimana hari ini? Lelah ya? Gak apa-apa. Kalian udah hebat bisa melalui hari ini. Kadang sesuatu emang gak berjalan sesuai yang kita inginkan. Tapi percayalah, semua yang terjadi udah sesuai dengan jalurnya. Kalian pernah gak? Saat sendiri, kita ngerasa sepi. Iya, sepi gak ada yang menemani. Rasanya hati kita jadi sunyi. Kadang bukan karena kita gak memiliki siapapun untuk berbagi, tapi karena kita lebih memilih untuk menanggungnya sendiri. Pernah gak sih kalian ngerasa berbeda aja gitu dengan teman-teman kalian? Ngerasa enak ya jadi mereka yang banyak teman, dipeduliin, dan diperhatiin. Entah kenapa, seiring berjalannya waktu kita jadi berbeda. Kita ngerasa kita bukan diri kita yang sebelumnya. Semakin kita dewasa, kita jadi gak terbuka dan membuat kita sendirian menghadapi semuanya. Rasanya nostalgia ya, dengan masa-masa SMA, dengan masa-masa remaja yang penuh dengan cerita. Tapi bagaimanapun situasimu, meskipun lagi sedih, lagi ngerasa sepi, lagi lelah, tapi tetap jaga kesehatannya. Aku tahu kok gimana perasaanmu saat ini, tapi jangan dipendam sendiri. Coba deh cerita ke aku. Ceritain keluh kesahmu, biar kamu ngerasa lega dari semua masalah yang ada. Di sini bebas buat cerita, karena this is safe zone for us. Jadi ceritain semua, ya. Malam ini aku hadir dengan topik yang aku kasih judul Waktu untuk Sendiri. Buat kalian yang sedang ngalamin, yang lagi selalu ngerasa sendiri, sini, malam ini aku temenin kalian. Jadi, apakah udah siap ngobrol lagi dengan aku? Ya udah, tanpa harus menunggu lama, mari kita mulai. Jika topik ini sesuai dengan yang sedang kalian cari, this is motivation for you baby. Bersama aku Yanindra yang menemani kalian sebelum tidur, dengan sebuah topik yang mudah-mudahan dapat membuatmu jadi lebih baik lagi. Kapan terakhir kali kalian ngabisin waktu sendirian dan ngelakuin sesuatu yang kalian sukai? Jika udah lama, coba deh pertimbangin buat memberi waktu untuk diri sendiri. Iya, karena ada waktu di mana menyendiri itu diperlukan, dan hal ini dapat membantumu tetap tenang dan lebih baik dalam mengendalikan emosi yang kerap naik turun dalam menjalani kehidupan. Meskipun gitu, jika kita terjebak untuk selalu sendiri, juga gak baik untuk perkembangan diri. Tapi, anehnya semakin kesini kok kita ngerasa selalu sendiri ya. Seolah sekarang udah bukan masanya kita. Kalian pernah gak sih ngerasa benar-benar sendirian, gak ada yang menemani? Kayak benar-benar me time gitu. Semuanya sendirian. Jalan-jalan sendirian, makan di warteg sendirian, naik motor sendirian, ngopi ngerjain tugas sendirian. Pokoknya semuanya dilakukan sendirian. Kita jadi berpikir, kok bisa ya mereka banyak yang peduli, sedangkan kita gak ada sama sekali. Iya,
Kayak kita itu ada dan tiada gitu, nggak ada yang memperhatiin. Kadang kita berpikir, betapa bahagianya ya kehidupan mereka yang ada di sana. Tanpa beban, tanpa tuntutan pekerjaan, banyak teman, dan kekasih yang setia. Dan itu berbanding terbalik dengan kita. Mungkin emang benar, terkadang kita perlu jalan-jalan sendiri. Seharian jalan-jalan, tanpa teman, tanpa fasilitas pribadi, hanya menggunakan fasilitas umum, dan menikmati waktu sendiri. Saking seringnya sendiri, bahkan kita jadi lebih tenang aja gitu kalau sendirian. Mungkin karena kebiasaan kali ya. Rasanya risih aja di tengah keramaian. Lebih suka kesunyian. Padahal dulu kita gak gitu. Bahkan gak pernah insecure. Dan sekarang udah kebiasaan. Apa-apa sendirian. Mendem semuanya sendiri. Sedih sendiri, nangis pun sendiri. Kadang kita jadi pengen banget kembali ke masa lalu. Kembali ke diri kita yang ketika lelah kita malah senang. Nostalgia banget rasanya. Tahun ini kerasa berat banget ya buat kalian. Capek, rasanya salah terus. Gak dihargain, disepelekan, merasa gagal, serasa semua emosi negatif berkumpul ke kita. Belum lagi ambisi mengejar cita-cita yang gak bisa hilang dari pikiran. Rasanya kayak otak kita seakan disuruh untuk mikirin berbagai hal dalam satu waktu gitu. Capek banget. Gak ada yang mau dengerin. Tiba-tiba semua orang terlihat egois. Mereka semua mau didengar, tapi gak mau dengerin. Meskipun kita ngerasa sendirian, gak ada siapa-siapa yang peduli, tapi dengan sendiri, kita bisa menenangkan diri. Kayak self-love gitu. Semua tergantung bagaimana cara mengelola pola pikir kita. Kadang banyak hal kecil yang terlalu dipikirin, yang akhirnya itu cuma nyakitin diri sendiri. Yang kadang, hal itu bikin kita mikir, hidupku kok gini banget ya? Menderita terus, banyak beban, dan lain-lain. Saat kita memikirkan hal kecil, tapi pola pikir kita menganggap hal itu besar. Padahal jika kita evaluasi kembali, banyak hal kecil yang bisa loh untuk gak usah terlalu dipikirin. Coba deh, buat diri kita selalu berpikir positif dan semangat. Seolah pola pikir kita jadi lebih menyenangkan dan gak terlalu dibuat beban. Karena banyak hal yang lebih penting untuk dipikirkan dibanding hal-hal kecil yang gak penting-penting amat. Dan aku sih yakin, kamu mampu buat gak usah terlalu mikirin. Coba aja, benar-benar untuk mulai bodo amat. Iya, kadang itu penting loh daripada kita banyak beban dan bikin stres atau bahkan sampai depresi. Kalian pernah gak sampai ada di titik benci aja gitu dengan sepi? Ngerasa gak pernah mau berteman dengan sepi. Tapi seiring waktu dan kita yang mulai dewasa, entah kenapa tiba-tiba menjadi introvert. Mungkin karena dibentur oleh keadaan dan suasana yang makin hari makin rumit kali ya. Ternyata setelah dipikir-pikir menyendiri itu penting juga ya. Merasakan kesunyian dan mulai berpikir lebih dalam tentang diri sendiri. Kadang kita juga bisa merenungi baik buruknya hal-hal yang udah kita lakuin. Iya, karena renungan itu penting untuk mengevaluasi diri sendiri.
Pernah gak sih kalian, saking speechlessnya, tiba-tiba air mata kalian jatuh sendiri karena gak sanggup lagi buat nyampain apa yang kalian rasain. Iya, saking banyaknya beban pikiran kita jadi lelah aja gitu. Jika kalian sedang ngerasain ini, gak apa-apa kok. Nangis saja. Keluarin semuanya melalui air matamu. Kalau udah, mulai sekarang selalu bilang ke diri sendiri, everything will be okay. Semuanya akan baik-baik aja, walaupun itu sangat sulit. Yakini diri sendiri, semua ini akan lewat. Semua ini hanya sementara. Dan semua perasaan itu seakan menyadarkan kita. Hidup bukan tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi tentang menghargai apa yang kita miliki. Kasih waktu untuk diri sendiri, bukan menyiksa diri. Tapi emang benar sih, terkadang ada rasa ingin mencapai sesuatu seperti yang teman-teman kita udah capai. Namun kita tahu, kita butuh proses. Mungkin proses mereka lebih cepat, dan proses kita lebih lambat. Dan kerjaan kita malah selalu overthinking, yang membuat kita jadi lebih terpuruk. Daripada mikirin yang enggak-enggak, mending berdoa. Semoga apa yang telah kita planningkan perlahan menjadi kenyataan. Dan jangan lupa untuk berterima kasih untuk diri sendiri yang telah berjuang sampai sejauh ini. Mungkin sekarang kalian sendiri, kemana-mana sendiri, ngopi sendiri, jalan-jalan sendiri, semuanya serba sendiri. Gak ada teman yang benar-benar teman, gak ada pasangan yang benar-benar ngerti gimana peran kita sebagai pasangan. Dan orang tua pun hanya tahu kita senang-senang aja. Padahal kita gak punya siapa-siapa, dan gak ada orang yang ngerti sama keadaan kita yang sekarang. Tapi ingat satu hal, Tuhan gak akan meninggalkanmu ketika kamu sedang susah. Ketika kamu ngerasa sendiri, ingatlah, masih ada Tuhan di setiap langkahmu. Setiap waktu, setiap jam, bahkan setiap detik. Jadi tetap semangat ya, dan jalani hidupmu dengan tatapan ke depan, agar kita merasa lebih baikan. Sebelum tidur, yuk kita berdoa dan buat janji untuk diri kita masing-masing. Kalian boleh ngikutin aku sambil tiduran juga gak apa-apa, dalam hati juga gak apa-apa. Yang penting niatnya. Yuk mulai. Tuhan, terima kasih atas karunia kesehatan yang Kau berikan kepadaku. Terima kasih telah melindungiku hingga saat ini. Aku janji untuk semangat menjalani hidupku. Aku tahu, mungkin sekarang aku hanya lelah, hingga membuat aku merasa terpuruk, selalu overthinking, dan merasa rendah diri. Aku janji untuk mencoba semangat lagi, mencoba menguatkan diri dari semua rintangan yang aku hadapi. Teruntuk diriku, terima kasih kamu yang telah bertahan. Meskipun rasa sakit datang, kamu tak akan terhentikan. Aku percaya kok, kamu pasti bisa. Aku percaya kamu mampu untuk mempertahankannya. Semangat selalu ya aku.
Semangat selalu untuk masa depanmu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Ngerasa lebih legaan? Aku yakin kamu pasti merasa lebih lega. Semoga setelah dengar podcast ini, kamu ngerasa lebih baikan. Aku doain kok. Oh iya, karena udah malam, dan gak disangka cukup lama juga kita ngobrolnya, jadi kita lanjut ngobrol besok lagi ya. Selamat malam kamu. Selamat istirahat ya. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai ketemu di motivasi sebelum tidur episode selanjutnya. Sweet dream and be happy for you. Bye bye.